Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Desra Yaakob. Nomor BP saya 17 10 11 52 61 06 01. Saya berasal dari SI 4. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban tentang soal MIT yang diberikan Bapak. Untuk jawabannya, silakan simak video saya. Cikidas. Customer Relationship Management atau disingkat menjadi CRM merupakan sebuah strategi perusahaan dalam mempengaruhi dan memahami tingkah laku pelanggan dengan menggunakan komunikasi yang baik atau pelayanan yang baik untuk meningkatkan sebuah akuisisi, mempertahankan loyalitas pelanggan, serta keuntungan dari pelanggan. Contoh dari penerapan CRM tersebut pada penerapan pada industri kesehatan. Di sana penerapan CRM pada industri kesehatan, dengan adanya CRM dapat membantu industri kesehatan mengelola pasien dan data-data catatan seluruh kesehatan pasien. Seperti yang pertama, dengan adanya CRM, industri kesehatan dapat menjalani hubungan yang baik dengan pasien. Yang kedua, memperoleh pasien yang baru dengan kepercayaan oleh pasien-pasien sebelumnya. Yang ketiga, mempertahankan pasien yang sudah ada. Mereka merasa aman, percaya kepada sebuah industri tersebut karena adanya penerapan CRM. Terima kasih. Soal nomor 2 yaitu 3 poin penting dalam proses CRM. 3 poin tersebut adalah: yang pertama, people atau orang, yang kedua adalah prosedur atau proses, yang ketiga adalah teknologi. Orang atau papel merupakan suatu cara berpikir orang tentang bagaimana menarik pelanggan dengan baik atau membuat pelanggan tertarik. Yang kedua yaitu proses dan prosedur. Proses atau prosedur merupakan bagaimana suatu perusahaan menghubungkan antara kinerja perusahaan dengan pelanggan, dengan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah teknologi. Pengembangan teknologi yang dilakukan dapat memperluas pemasaran atau pengenalan produk suatu perusahaan ke masyarakat yang lebih luas. Jadi hubungan dari antara 3 poin tersebut sangat berkaitan untuk mencapai peningkatan loyalitas atau kualitas suatu perusahaan. Jika di antara 3 poin tersebut tidak lengkap, maka proses CRM yang diterapkan tidak akan sempurna. Nomor 3, langkah-langkah yang harus saya lakukan kalau sebagai konsultasi CRM. Yang pertama, harus mengidentifikasi pelanggan. Meskipun suatu usaha kuliner telah memiliki pelanggan yang baik, namun apabila tidak diidentifikasi, maka pelanggan akan mudah sekali untuk pergi. Usaha-usaha kuliner akan terus-menerus datang dengan kreatif terbaru. Orang-orang akan berlomba untuk membuat makanan terhits yang ada pada zaman sekarang. Untuk itu, kita perlu mengidentifikasi pelanggan agar pelanggan tetap menjadi pelanggan tetap, pelanggan yang baru akan menjadi pelanggan tetap. Yang kedua yaitu akuisisi pelanggan, mempertahankan pelanggan menjadi pelanggan tetap. Di sini ada beberapa pelanggan, misalkan suatu usaha kuliner yang telah lama berjalan, namun jika suatu ketika makanan tersebut sedikit saja memiliki kekurangan, maka pelanggan akan bisa saja lari ke usaha kuliner lainnya. Untuk itu, kita perlu mempertahankan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, retensi pelanggan. Retensi pelanggan yaitu pelanggan yang sering bertransaksi atau yang sering berbelanja. Kita harus membuat suatu promo atau voucher yang bisa membuat pelanggan tertarik untuk terus bertransaksi. Misalkan contoh, jika pelanggan sering bertransaksi di usaha kuliner kita, maka akan mendapatkan beberapa voucher atau makanan gratis atau hadiah atau berisikan poin atau yang bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang keempat, mengembangkan pelanggan. Maksudnya di sini mengembangkan pelanggan, menerima semua keluhan yang diberikan oleh pelanggan. Misalkan usaha kuliner tersebut tidak sama rasanya seperti pas pertama didirikan atau dibuka. Untuk itu, kita menerima saran atau masukan dari pelanggan jika ada kekurangan dari usaha kuliner kita tersebut. Karena pentingnya keluhan-keluhan pelanggan untuk diperbaiki. Kenapa basis data
merupakan hal penting dalam mengimplementasikan CRM karena basis data memberikan wawasan perusahaan tentang perilaku pelanggan, dan basis data juga mendukung semua bentuk CRM seperti mulai dari strategi, operasional, analitik, dan kolaborasi. Jawaban pertama, ceritakan tentang pengalaman yang saya rasakan pada saat bertransaksi offline maupun online pada aplikasi Shopee. Di sini saya ingin menceritakan sedikit bertransaksi saya di aplikasi Shopee yang menerapkan CRM. Ini Shopee memberikan fitur-fitur yang sangat memudahkan bagi pelanggannya atau pelanggan setianya. Mereka memberikan dua macam transaksi, yaitu offline dan online. Offline-nya kita seperti melakukan COD. COD di sini kita ketika barang datang kita akan bayar secara langsung kepada kurirnya. Namun jika transaksi online-nya kita juga bisa mengisi Shopee kita yang bernama fitur Shopee atau mengirimkan melalui rekening yang terdaftar pada Shopee. Dengan adanya transaksi tersebut, Shopee juga memberikan fitur-fitur terbaru karena untuk menarik pelanggannya agar pelanggan tersedia, seperti fitur gratis ongkir, potongan harga, dan koin yang bisa ditukarkan nanti untuk belanja. Baiklah, sekian dari video penjelasan jawaban dari saya atas soal-soal min yang diberikan oleh Bapak. Mohon maaf jika jawaban saya ada yang salah dalam perkataan maupun ucapan. Saya Anissa Desra Yakub. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.